Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasbihi wa man walah amma ba'd. Penggunaan ilmu hisab atau perhitungan falak dalam menentukan awal bulan Hijriah adalah hal yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama ulama kontemporer. Secara ringkas ada tiga perbedaan pendapat. Ada tiga pendapat di kalangan mereka tentang penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan Hijriah. Yang pertama yang menganggap bahwasanya hisab dijadikan sebagai dasar secara mutlak untuk menentukan kapan hari pertama dalam bulan Hijriah. Mereka beralasan bahwasanya Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Quran tentang peredaran matahari dan bulan yang sifatnya sesuai dengan perhitungan yang pasti. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman, Asy-syamsu wal qamar bihusban. Matahari dan bulan itu beredar sesuai dengan hitungan yang jelas, yang pasti. Selain itu, mereka menganggap bahwasanya ilmu hisab telah digunakan dan disepakati penggunaannya dalam menentukan waktu-waktu sholat, dan hal ini tidak ditentang oleh siapapun meskipun secara dasarnya penghitungan atau penentuan waktu sholat didasarkan atas peredaran matahari, terbitnya matahari, tergelincirnya matahari, tenggelamnya matahari, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tetapi dalam prakteknya kaum muslimin saat ini di seluruh dunia semuanya menggunakan perhitungan peredaran matahari dan menggunakan jam sebagai acuan untuk mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Pendapat yang kedua menganggap bahwasanya tidak boleh menggunakan ilmu hisab sebagai dasar untuk menentukan awal bulan Hijriah. Dasar mereka juga jelas, selain karena beberapa nukilan ijma yang dinukil oleh para ulama tentang tidak dibolehkannya menggunakan hisab sebagai dasar untuk menentukan awal bulan Hijriah, juga karena secara nas yang sharih Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya kita diperintahkan untuk berpuasa ataupun menentukan awal bulan Ramadan dan juga awal bulan Syawal dan sebagainya menggunakan ru'yah atau melihat hilal secara langsung. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menegaskan bahwasanya inna ummah ummiyah la naktub wa la nahsib. Kita adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menggunakan hisab, tidak menghitung. Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan beliau, satu bulan itu adalah sekian, sekian, dan sekian. Artinya 3 kali 10, 30 hari. Asyahru hakada, hakada, wa hakada. Tetapi terkadang satu bulan itu adalah sekian, sekian, dan sekian. Yang dalam hitungan ketiga beliau melipat salah satu jari beliau yang menunjukkan bahwa satu bulan Hijriah itu terkadang juga 29 hari. Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Pernyataan beliau jelas, puasalah kalian ketika melihat hilal, ketika melihat bulan, dan beriftarlah kalian dan berbukalah kalian. Maksudnya adalah selesai bulan Ramadan ketika kalian juga melihat hilal. Jadi hukum awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal dikaitkan dengan penglihatan terhadap hilal, terhadap bulan. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Jika kalian terhalangi dari melihat bulan, dari melihat hilal, maka kira-kirakanlah dan lengkapi satu bulan itu menjadi 30 hari. Jadi dari hadis ini jelas bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam untuk mulai berpuasa yang menunjukkan awal bulan Ramadan itu adalah ketika mereka melihat hilal. Jadi ketika mereka tidak melihat hilal, maka satu bulan digenapkan menjadi 30. Ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah pendapat pertengahan yang menggunakan hisab karena ilmu hisab itu secara nyata telah berkembang, tidak seperti di masa-masa dahulu. Sekarang ilmu hisab sudah berkembang, bahkan digunakan secara pasti dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi hadis Rasulullah SAW juga jelas bahwasanya kita diperintahkan untuk berpuasa ataupun berbuka masuk bulan Ramadan ataupun masuk Syawal ketika kita melihat hilal. Maka pendapat pertengahan atau pendapat ketiga ini adalah menggunakan hisab dalam menafikan dan bukan dalam mengisbatkan. Artinya adalah memperhitungkan ilmu hisab ketika ilmu hisab mengatakan bahwasanya tidak mungkin hilal muncul di hari ini atau tanggal sekian.
tetapi tidak menggunakan ilmu hisab untuk menentukan masuknya awal bulan Hijriah. Jadi ketika ilmu hisab menyebutkan atau menyatakan bahwasanya hilal itu tidak mungkin terlihat di hari ini, maka ketika ada orang yang melihat hilal, orang yang mengaku melihat hilal, kita tidak menerima persaksiannya, karena secara hitung-hitungan tidak mungkin untuk dilihat karena memang belum muncul hilalnya. Tetapi ketika ilmu hisab menyatakan bahwasanya hilal sudah muncul hari ini tetapi belum ada yang melihatnya, maka kita tidak menggunakan atau tidak menganggap ilmu hisab tersebut, karena perintah Rasulullah SAW adalah kita diperintahkan untuk berpuasa ketika melihat hilal. Jadi meskipun hitung-hitungan secara hisab itu hilal sudah nampak, tetapi jika memang tidak ada yang melihatnya, maka kita tidak menggunakan hisab tersebut. Ini adalah pendapat ketiga yang menyatakan bahwasanya kita mempertimbangkan atau kita menggunakan ilmu hisab untuk menafikan wujudnya hilal, tetapi kita tidak menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan wujudnya hilal. Kita menggunakan ilmu hisab ketika dia menyatakan tidak mungkin hilal muncul di hari ini, dan kita tidak menggunakan ilmu hisab ketika ilmu hisab menyatakan bahwasanya hilal sudah muncul tetapi tidak ada orang yang melihatnya. Dan pendapat inilah yang mungkin menjadi pendapat pertengahan yang menyatukan antara dua pendapat, antara orang-orang ataupun para ulama yang bersikeras menolak hisab sebagai awal penentuan bulan Hijriah, karena menganggap bahwasanya ijma sudah berlaku di zaman dahulu sehingga tidak boleh untuk menyelisihi ijma. Tetapi kita lihat bahwasanya ilmu hisab memang benar-benar sudah berkembang. Dan antara pendapat atau ulama yang menyatakan bahwasanya kita menggunakan ilmu hisab secara mutlak, kita menjadikan ilmu hisab sebagai acuan dasar dalam menentukan awal bulan Hijriah, karena peredaran matahari dan bulan memang benar-benar bisa dihitung secara pasti. Maka pendapat ketiga inilah pendapat yang menjadi pendapat pertengahan yang menyatukan antara kedua pendapat pertama dan kedua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.